Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 6 dari kelas 11.5 akan melakukan wawancara ke salah satu petugas kesehatan. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Akadi Nisa. Perkenalkan, nama saya Ulfa Inisa. Perkenalkan, nama saya Maria Larasati. Perkenalkan, nama saya Melinda. Perkenalkan, nama saya Muhammad Angga. Baik, langsung saja kita akan wawancara. Bye-bye. Bye. Halo teman-teman, kita sekarang udah sampai ke rumah salah satu bidan yang akan kita wawancarai. Ini alamatnya ada di Saketi, Kabupaten Pandeglang, Banten. Ini ya rumahnya, yang ini ya guys. Baik, kita langsung aja akan masuk ke dalam dan wawancara. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelas 11.5 dari SMA Negeri 10 Pandeglang akan mewawancarai Ibu Bidan Wiwin Murlini mengenai diare pada bayi. Baik, Ibu bisa dijelaskan bagaimana terjadinya diare pada bayi dan cara penanganan? Ya, kalau diare pada bayi biasanya itu banyak ya, salah satunya biasanya dari faktor alergi atau makanan. Kemudian pendapatannya dari diare itu biasanya mengalami BAB yang encer atau bentuk yang cair itu lebih dari 3 atau sampai dengan 5 kali dalam sehari gitu ya. Kemudian cara penanganannya tergantung dari jenis diarenya sendiri. Ada diare ringan, kemudian ada diare sedang, dan ada diare berat. Kalau diare ringan itu biasanya kondisi bayi tidak terlalu mengkhawatirkan, tapi sudah terlihat berulang ya. Biasanya cara penanganannya karena diare itu intinya adalah pengeluaran atau BAB menstrual lebih dari beberapa kali ya, tentu mungkin terkesan kehilangan cairan, jadi pengobatannya juga kita pemberian cairan ya, pemberian cairan atau nutrisi yang baik atau seimbang. Kemudian kalau misalkan diare ringan diare sedang ya, diare sedang itu biasanya bayi sudah mengalami keluhan. Biasanya bayi-bayi itu rewel, kemudian agak demam atau panas, dan biasanya cara penanganannya tergantung tingkat tadi ya. Kalau misalnya dia fisiknya juga biasanya di mata agak cekung ya. Kemudian kalau kita biasanya suka meriksa di daerah perut. Biasanya kalau perutnya kita kalau dia mau dehidrasi itu kulit perut itu biasanya agak lama. Tapi kalau misalkan tingkat dehidrasinya ringan itu biasanya lebih cepat dia akan kembali ke sekolah. Penanganannya tetap kita fokusnya ke cairan ya, pemberian cairan. Kemudian kalau bayi itu masih ASI, biasanya pemberian ASI yang terus-menerus dia selain dari pemberian ASI juga makanan-makanan yang itu tetap dilakukan. Kalau bayinya kelihatan demam, kita pemberian obat ya, dan kalau bayi itu ada dehidrasinya, biasanya dikasih cairan infus ya, itu terus. Kalau bayinya kita biasanya dipantau beberapa jam. Kalau dalam pemantauan si bayinya masih biasanya kita langsung rujukan ya. Kalau diare berat itu biasanya bayi datang udah dalam keadaan lemah, kemudian panas, terus dari pemeriksaan tadi biasanya
kalau kita perutnya itu tukar cubit, biasanya kembalinya ke semula itu, kembali rata itu lama, jadi lebih dari lama. Nah, biasanya dalam kondisi begitu si bayi sudah harus dapat penanganan darurat ya, dapat penanganan yang usahanya kembalian cairan untuk kestabilan pasien. Tetap kita harus pantau juga di situ kalau misalkan perbaikannya lambat atau kita melihat itu dari langsung sistemnya seperti itu. Pokoknya sistem atau prinsip penanganan diare pada bayi itu adalah penggantian cairan. Itu aja kali ya untuk penanganan diare pada bayi. Baik, terima kasih kepada Ibu Darwin ini karena telah memberikan waktunya, meluangkan waktunya kepada kami yang baru, teman-teman. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.